فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita akan sebutkan ciri-ciri wanita salehah atau istri yang salehah. Ya. Jangan lupa dicatat ibu-ibu ya. Jangan lupa dicatat. Semoga ibu-ibu ya memiliki sifat-sifat tersebut. Ciri pertama adalah menyenangkan hati suami, menyenangkan hati suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun, ayyun nisa'i khairun? Ya Rasulullah, wanita mana yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang terbaik adalah yang menyenangkan suaminya jika melihat istrinya. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau diperintahkan dia taat. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak menyelisih suaminya yang berkaitan dengan dirinya dan berkaitan dengan harta suaminya dengan melakukan perkara yang dibenci oleh suaminya. Dia berusaha taat, berusaha menyenangkan suaminya dan tidak berusaha menyelisihi suaminya. Baik berkaitan dengan dirinya, kalau suaminya bilang gini-gini dia taat, atau berkaitan dengan harta suaminya. Ini wanita terbaik. Wanita yang paling salehah memiliki sifat ini. Di antaranya kalau dilihat oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Nah, ibu-ibu sekarang renungkan, saya kalau dilihat sama suami saya senyum atau sumpek, itu lihat coba. Kalau suami saya senang berarti ini saya punya ciri satu. Tapi kalau setiap suami saya lihat wajahnya merengut, bermuka masam, ya, sedih kalau melihat saya, ya, emosi, ya ini berarti ada yang nggak beres dengan saya. Harus ada yang saya perbaiki. Ya, ada yang harus saya perbaiki. Ini ibu-ibu ya. Kemudian agar kita seorang wanita disenangi oleh suaminya, kalau dilihat menyenangkan, tentunya dia harus persiapkan dirinya. Dari akhlaknya dia persiapkan, dari penampilannya dia persiapkan. Kalau penampilannya buruk, bagaimana mau enak dipandang? Bagaimana suaminya enak memandangnya? Oleh karenanya di antara sunnah adalah seorang wanita menyiapkan dirinya untuk menyambut suaminya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan." Ini zaman dahulu. Kalau ada seorang suami pulang dari safarnya di malam hari, maka jangan dia ketuk pintu istrinya di malam hari. Jangan. Karena istrinya mungkin lagi tidur. Kenapa? Karena istrinya belum persiapan. Kata Nabi SAW, hatta tastahiddal maghibatu wa tamtashita asy-sya'itha. Agar seorang wanita yang belum mencukur bulu kemaluannya bisa mencukur bulu kemaluannya. Ya. Dan agar seorang wanita yang rambutnya semerawut bisa menyisir rambutnya. Dan kalau itu suaminya datang malam-malam, dia tidak persiapan. Maka Nabi melarang seorang suami, zaman dahulu kala belum ada sarana komunikasi, kalau pulang dari safar jangan ketuk pintu di malam hari. Terus kalau pulang gimana? Tidur di masjid. Zaman dulu begitu. Tidur tempat orang. Jangan ketuk pintu istrinya, karena istrinya bisa jadi bangun jam 2 malam, belum persiapan. Akhirnya dia menyambut suaminya dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Ini dalil bahwasanya seorang wanita dianjurkan untuk menyiapkan dirinya. Dan juga dalil bahwasanya seorang suami berusaha agar istrinya bisa menyiapkan dirinya. Sampai Nabi melarang dia untuk datang malam-malam. Kenapa? Supaya istrinya punya kesempatan untuk mempersiapkan apa? Dirinya. Maka ini khitab, pembicaraan tertuju kepada suami dan istri. Sampai Nabi bicara pada perkara yang sangat detail agar sang wanita yang belum mencukur bulu kemaluannya bisa mencukur bulu kemaluannya. Agar tidak menyambut suaminya dalam kondisi tidak menyenangkan. Ya. Oleh karenanya, ini dalil seorang wanita hendaknya menyiapkan dirinya. Sekarang alhamdulillah sudah ada sarana komunikasi. Kita pulang malam juga enggak apa-apa, tapi kasih tahu istri, "Sayang, Abi pulang jam 2 malam ya. Tolong persiapan." Ya persiapanlah. Apa yang mesti disiapkan? Pakai tanya lagi. Gimana? Wanita cerdas, jangan bahlul ya. Kalau bilang persiapan, ini jelas persiapan.
Tidak apa-apa kalau zaman sekarang pulang di malam hari. Yang penting kasih tahu apa? Istri, biar dia persiapan. Sebagian orang ada yang tanya kepada seorang syekh, "Syekh, saya mau pulang ke apa dia sekolah di Madinah, pingin pulang ke kampungnya lebih cepat. Saya pingin bikin kejutan sama istri saya." Tidak boleh, jangan bikin kejutan, kasih tahu kamu mau pulang. Surprise, bikin kejutan, tidak boleh. Kasih tahu istri kamu mau pulang. Ya. Sehingga dia persiapan untuk menyambutmu. Nah, bagaimana seorang suami bisa tersenyum melihat istrinya kalau dia pulang dari kantornya, kemudian istrinya dalam kondisi tidak rapi, rambut semrawut, ya, baju bau, ya, bulu ketiak belum dicabut, ya, bulu kemaluan masih berantakan, ya, repot. Sementara suaminya di kantor melihat pemandangan yang indah, melihat bunga-bunga yang bertebaran, yang berbagai macam aromanya dan warnanya. Sampai dia pulang ke rumah, dia lihat bukan bunga, yang dia lihat apa? Yang dia lihat enggak tahu apa. Bau dan tidak menyenangkan. Ya. Sungguh aneh di zaman kita sekarang ini, ada seorang wanita yang tidak tahu berhias kecuali kalau mau keluar rumah, baru dia pandai berhias. Tapi kalau di rumah dia tidak berhias untuk apa? Suaminya. Bagaimana kita seorang wanita bisa menjadi wanita terbaik? Sementara Nabi SAW mengatakan, tasurruhu idza nadhara ilaiha, menyenangkan suaminya kalau suaminya memandangnya. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kalau suami datang, persiapkan diri menyambut suami dengan semampunya. Dan ini juga peringatan kepada suami untuk memberi kesempatan istri untuk menyiapkan dirinya. Di antaranya apa? Kasih uang untuk pergi ke salon misalnya. Kasih uang untuk pergi ke salon. Ya. Sayang, kamu pergi ke salon sayang. Ya. Nih rambutmu cukur begini-begini ya. Jangan lupa pakai ini ya. Kasih istri. Ingin istri cantik tapi enggak mau keluar biaya. Nanti kalau istrinya sudah bilang, sayang, Abi minta uang buat apa ke salon? Kenapa? Buat bercantik. Abi sayang sama kamu. Begini aja enggak apa-apa. Kenapa? Dia pelit. Udah kamu udah cantik begini, enggak perlu ya. Yang penting bulu-bulu cukur gitu. Istri perlu mempercantik diri untuk perawatan, enggak ada masalah, yang penting tidak berlebihan. Yang penting tidak berlebihan. Jadi dua-duanya, istri berusaha, suami juga berusaha. Dari sisi penampilan harus dia perhatikan. Yang sampai ada penampilan dari tubuhnya yang suaminya tidak suka. Lihat Nabi SAW, ya. Kalau pulang pertama kali masuk ke rumah, apa yang dilakukan? Bada habis siwak, dia siwak dulu. Nabi kapan mau siwak? Mau sholat, mau ketemu Allah Subhanahu wa taala, siwak. Mau ketemu istri juga apa? Siwak. Berarti Nabi memperhatikan penampilan tubuhnya agar kalau berbicara dengan istrinya enak. Tidak mengeluarkan aroma yang tidak menyenangkan. Maka dalam sebagian riwayat Nabi SAW tatkala ingin menikah lagi, Nabi menyuruh istrinya untuk mengecek wanita tersebut. Di antara wasiat Nabi, syumi awaridhoha, ciumlah bagian sekitar mulutnya. Apakah wanita ini menjaga kebersihan mulutnya atau tidak? Maka seorang wanita jangan sekali-sekali ketemu dengan suaminya dengan badan yang tidak enak, jangan. Dia kalau keluar tidak boleh pakai parfum, tapi kalau dalam rumah silakan pakai parfum sebanyak-banyaknya. Kalau memang ketiaknya bau, siapkan apa namanya? Kates apa? Bukan sebenarnya? Tawas. Kates. Tawas itu gosok sekuat-kuatnya biar hilang baunya. Siapkan tawas ya, kalau perlu 3 kali sehari ya. Biar tidak bau. Jangan sampai ada keluar bau tidak enak buat suaminya. Nabi saja memperhatikan mulutnya. Nabi tidak suka wanita yang keluar bau ya dari dirinya. Ya. Ini benar-benar diperhatikan. Dari sisi apa? Penampilan. Baju yang menarik. Ya kalau suami bilang, sayang, saya suka kamu pakai baju warna merah. Ya udah pakai baju warna merah. Kalau suami bilang, sayang, saya suka kamu pakai baju warna hitam. Udah pakai baju warna hitam. Kalau suami bilang, sayang, saya suka kamu enggak pakai baju, ya enggak usah pakai baju. Terserah suaminya. Yang pokoknya menyenangkan hati suaminya dia lakukan. Selama tidak haram lakukan apa yang disenangi oleh suaminya. Saya suka kamu pakai parfum warna ini, udah beli parfum warna itu. Meskipun kita enggak suka, kalau suami suka warna itu,
Aroma itu pakai aroma tersebut. Karena kita ingin masuk dalam hadis ini. Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yang menyenangkan suaminya jika melihat kepada istrinya. Kemudian apa? Akhlak yang mulia. Kenapa seorang suami terkadang sedang melihat istrinya? Karena dia lihat istrinya akhlak mulia. Murah senyum, tidak suka marah-marah, tidak suka teriak-teriak, sabar dengan kekurangan suaminya, sabar dengan kekurangan rumah tangganya. Dia bahagia melihat apa? Istrinya. Melihat istrinya pasti senyum. Kenapa? Dia di balik pandangan tersebut dia tahu siapa yang sedang dia pandangi. Istri saya luar biasa. Tapi kalau setiap datang ke rumah istrinya, mana duitnya, mana gajinya, mana strip gajinya, mana ini. Pasti lihat, pasti wajahnya masem. Kenapa? Karena tahu ini yang sedang dia pandang ini matre luar biasa. Makanya dia jengkel ngelihatnya. Saya mau cerita ya, sekedar cerita saja. Jadi saya punya kawan, istrinya 3. Saya punya teman banyak yang poligami, alhamdulillah. Saya tidak tertular tapi ya. Jadi saya punya kawan istrinya 3. Saya ketemu dia bilang, Ustaz, saya mau nikah lagi yang keempat, tapi saya mau cari orang Afrika. Buat apa? Saya ingin tahu anak saya seperti apa. Bukan itu pembahasannya. Pembahasannya dia mengatakan saya punya istri nomor 2, Ustaz, luar biasa baiknya. Bagaimana saya tidak sayang sama dia? Saya tidak tanya, dia cerita sendiri. Artinya dia banggakan apa? Istrinya. Saya tidak tanya gimana istri yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat, saya enggak tanya. Itu kan masalah pribadi orang, privasi. Enggak baik kita tanya. Tapi dia cerita sendiri. Ya udah, saya karena teman ngobrol saya dengarkan. Dia bilang istri saya yang kedua, Ustaz, ya, setiap saya datang dia sambut saya, dia bukakan sepatu saya. Kemudian dia tanya sebelum saya datang, saya mau makan apa, dia siapin. Tanya gitu. Dia enggak tanya kapan pulang, enggak. Dia tanya pulang mau makan apa, subhanallah. Ya. Dia tanya seperti itu. Maka dia siapkan apa yang saya sukai. Kemudian kalau lagi makan sama saya, kalau saya makan ikan yang banyak tulangnya, dia ambilin tulang-tulangnya, dia ambil baru dia kasih kepada saya. Dia bilang gimana saya tidak sayang sama istri saya. Pelayanan luar biasa. Ya. Memang kalau kecantikan mungkin sama 1, 2, 3 tidak jauh-jauh beda. Tapi yang dia perhatikan adalah akhlak. Bagaimana saya tidak senang melihatnya, sementara dia layani saya begitu seperti itu. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama suami perhatian. Kalau suami datang cium tangannya, bukakan sepatunya, ya. Bukakan bajunya, ya. Kalau kukunya panjang, potong kukunya. Giginya kuning, sikat giginya, ya. Kumisnya panjang, dicukur, enggak ada masalah. Ini dilakukan oleh sebagian istri, ya. Dilakukan oleh sebagian istri. Inilah yang membuat seorang wanita bisa enak dipandang oleh apa? Suaminya. Baik. Jadi harus persiapan untuk menyambut suami. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau datang, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu bi kiramin li ala sahwatin li. Kata Aisyah tatkala Nabi ingin pulang dari safar, maka aku siapkan semacam kain yang bermotif, aku letakkan di satu sahwa, ada yang mengatakan semacam tempat untuk meletakkan sesuatu, mungkin seperti taplak diletakkan, dihias rumahnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Nabi mau datang. Karena Nabi mau datang. Jadi kalau suami apalagi safar dari jauh, rapi-rapiin rumah, bersih-bersihin, parfumin, ya, apa namanya, taplak meja mungkin diganti, kemudian spray kasur diganti, ya. Untuk menyambut apa? Suami. Kita juga baju dirapikan ketemu suami, ya. Ini intinya agar suami senang melihat istri. Kemudian di antara sifat-sifat penghuni surga juga yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita, ini sifat yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang ketiga. Taib. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita di surga? Siapa? Maksudnya istri yang akhirnya masuk surga bersama kalian. Karena lafal Nabi binisaikum
fil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita kalian di surga? Artinya istri kalian yang ikut masuk surga bersama kalian. Ini isyarat bahwasanya ada istri yang tidak ikut masuk surga. Suaminya aja yang masuk surga, istrinya enggak. Ya. Dan ada istri yang masuk surga bersama suaminya. Maka Nabi SAW bersabda, kullu wadudin waludin a'udin. Dalam riwayat kata Nabi SAW, itu wanita atau istri yang sangat mencintai, kemudian mudah melahirkan, subur, kemudian sangat mudah kembali kepada suaminya. Yang pertama yaitu sifat walud, yaitu dia subur. Artinya apa kata para ulama? Kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah seorang wanita yang subur, kalau suaminya ingin anak dari dia tidak menghalangi. Dia bisa bicara dengan suaminya, saya senang punya anak banyak, tapi mungkin kita kasih jarak misalnya 2 tahun sekali karena repot untuk ngurus anak kita. Tidak apa-apa diskusi. Tapi jangan dia bilang saya enggak mau anak kita kecuali cuma 3. Tidak mau saya. 3 ya sudah. Sampai ada yang saya bilang, "Mas, anaknya berapa?" "Cuma 2, Ustaz." "Kenapa?" Istri saya bilang, "Kalau kamu punya anak, kamu yang hamil." Saya capek hamil terus. Ini enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Tapi kalau suaminya ingin punya anak banyak, maka dia bersedia. Karena itu walud. Tetapi tidak apa-apa didiskusi, suamiku kita jarangkan 3 tahun sekali misalnya, 2 tahun sekali. Tapi jangan yang mengatakan, saya cuma mau 2 saja. Saya mau anak laki perempuan saja. Setelah itu enggak mau. Itu enggak boleh. Itu bukan sifat istri penghuni surga. Bukan. Jadi yang pertama walud. Tapi kalau memang qadarullah dia tidak dimudahkan punya anak, entah mandul misalnya, atau ternyata sudah berusaha anak cuma 2 atau 3, ya itu di luar kemampuan. Enggak ada masalah. Tapi pembicaraan kita tentang seorang wanita yang diberi kesuburan oleh Allah, kemudian suaminya ingin punya anak banyak, dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia mengatakan capek ini. Dan saya bilang perjuangan. Memang kalau seorang wanita hamil, letih, capek, itu perjuangan. Tapi selama dia melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua keletihan, semua kesusahan yang dia rasakan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak mudah mengandung seorang anak 9 bulan, muntah-muntah dan berat dan macam-macamnya. Ya, tapi semuanya bernilai pahala di sisi Allah kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama walud. Yang kedua wadud, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Ya, sangat sayang kepada suaminya. Sangat sayang tadi, dia perhatian sama suaminya. Perhatian sama suaminya. Kalau manggil nama suaminya dengan kehormatan, ya, tidak merendahkan suaminya, dia sayang sama suaminya. Ya. Kalau suaminya sakit maka dia rawat, kalau suaminya kedinginan maka dia selimuti. Ya. Kalau suaminya kepanasan maka dia nyalain AC. Seperti itu. Benar-benar sayang kepada suaminya. Suaminya pergi dia siapkan apa? Dia siapkan semuanya, bajunya, kopernya semuanya, suami enggak usah ngurus. Sampai ada orang kalau ke bandara dia bawa koper, diperiksa apa isinya, saya enggak tahu. Istri saya yang siapin semuanya. Saya enggak tahu. Dia periksa saja sendiri. Kenapa? Karena sudah terbiasa disiapin oleh siapa? Istrinya. Ya, seperti itu. Itu namanya sayang kepada suami. Tidak banyak nuntut kepada suami. Tahu kondisi ekonomi suami dan yang lainnya. Harus suami tahu bahwasanya istrinya penyayang kepada dia. Makanya ibu-ibu, ya, kalau sampai suami membanggakan ibu-ibu di hadapan temannya, berarti ibu-ibu sudah berhasil. Kalau sampai bilang, Masya Allah istri saya. Seperti tadi kawan saya. Ya. Masya Allah istri saya. Sayang banget sama saya. Ini berarti insya Allah ini istri soleha. Insya Allah penghuni apa? Surga. Tapi kalau seorang lelaki mengeluhkan istrinya kemana-mana, istri saya Masya Allah, amit-amit, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa istri saya. Wah. Nuntutnya banyak, ininya banyak. Nah, ini repot kalau sudah seperti ini. Berarti suami tidak merasa disayang oleh apa? Istrinya. Berarti istrinya tidak memiliki ciri penghuni surga. Bukan penyayang kepada suaminya. Namanya orang sayang seperti apa? Kita sayang sama anak kita kan perhatian. Perhatian bajunya, perhatian gizinya, perhatian apanya, penampilannya. Kalau jorok kita bersihkan, kalau kotor kita bersihkan. Namanya sayang sama anak, sama istri sayang sama suami. Ya sayang. Gimana sayang lah? Seperti itulah. Kemudian al-aud, ciri berikutnya
Wanita saleh al-aud yaitu suka kembali kepada suaminya kalau ada masalah. Kata Nabi SAW, idza ghadibat, kalau sang wanita marah, au usi'a ilaiha, atau dia dizalimi oleh suaminya. Jadi suaminya yang salah. Jadi kondisi apapun, apakah istrinya salah atau suaminya yang salah, tapi dia ingin menyelesaikan permasalahan dengan cepat, tidak ingin memperpanjang permasalahan. Au ghadiba zawjuha, atau suaminya yang marah. Qalat hadhihi yadi fi yadik. Maka dia pun datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Dia berkata, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan tenang sampai kau ridha kepadaku. Ini istri soleha, ciri wanita penghuni surga. Ingin kalau ada masalah, apakah yang salah dia atau yang salah suaminya, dia ingin segera selesaikan permasalahan. Dan dia mengalah. Kalau Nabi SAW berkata tentang dua orang yang bertengkar, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang satu berpaling ke kanan, satu berpaling ke kiri. Nabi tidak suka kalau lebih sudah dari 3 hari. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang salah yang harus memulai salam, tidak. Nabi tidak berbicara mana yang salah yang benar. Yang Nabi anjurkan siapa yang pertama kali mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan godaan syaitan. Maka dia pertama kali mengucapkan salam meskipun dia di posisi benar, meskipun kawannya di posisi salah, tapi dia yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Dia ingin kebahagiaan. Dia kalahkan syaitan, dia kalahkan hawa nafsunya. Nah, saya katakan wanita pun demikian. Nabi yang mengatakan di antara ciri penghuni surga, wanita penghuni surga al-aud, yaitu suka kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah, ada problem, apakah dia yang salah atau suaminya yang salah, maka dia lawan hawa nafsunya, lawan egonya, dia datang kepada suaminya, dia meletakkan tangannya di tangan suaminya, dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha. Sekarang sebagian wanita zaman now, ya, dia ngambek sama suaminya, dia ngambek sama suaminya, tidak peduli, waktunya tidur, tidur. Besok ngambek dilanjutkan. Ajib, menakjubkan wanita zaman sekarang. Dia tidak peduli. Dia tidak mencari keridhaan suami, marah-marah biarin aja katanya. Apa urusan saya dengan suami saya? Ini ke penghuni surga, dia berkata, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha wahai suamiku. Mau jadi wanita penghuni surga seperti ini. Sabar, lawan ego. Jangan berpanjang masalah. Sebagian wanita kalau udah masalah, sebagian istri, saya berhari-hari. Ya akhi, ya ukhti, ngapain masalah berkepanjangan? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kemudian masalah dikeluarkan di teman-temannya, cerita sana sini, masalah diangkat ke keluarganya. Ya akhi, ya ukhti, tidak usahlah begitu. Kalau ingin menjadi wanita penghuni surga, harus latihan mengalah karena Allah. Mengalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri berikutnya, dalam riwayat yang lain dalam Sunan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, khairu nisaikum, sebaik-baik istri kalian, al-wadudul walud al-muwatiyah. Al-wadud, walud sudah kita bahas. Al-wadud sangat penyayang, al-walud subur. Kemudian al-muwatiyah, al-muwasiyah. Idza taqaina Allah. Jika dia bertakwa kepada Allah. Apa yang disebut dengan al-muwatiyah? Al-muwatiyah itu taat kepada suaminya. Suaminya bilang begini, dia taat. Suaminya arahkan, dia taat. Selama bukan kemaksiatan. Apakah ustaz kita tidak boleh membangkang? Tidak boleh. Diskusi boleh. Selama suami menyuruh kepada ketaatan, maka harus dijalankan. Diskusi boleh. Bilang, mas, kayaknya kurang cocok begini. Enggak. Kamu bikin aja. Ya udah. Mas, ini saya kasih tahu, enggak mau dengar. Repot gitu. Jangan. Udah. Diskusi boleh, tapi kalau suami sudah bersikeras begini, maka jalankan. Itu namanya al-muwatiyah. Tadi saya sudah jelaskan hadis, di awal hadis Nabi mengatakan jika wanita salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya,
masuklah surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Ini menunjukkan taat kepada suami pahalanya sangat besar. Sampai dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Namun memang berat. Karena pahalanya besar, memang ujiannya berat. Ujiannya berat. Tapi kalau seorang berdoa kepada Allah, dia akan mudah menjadi istri yang taat kepada suaminya. Tidak ingin menyelisih suaminya. Maka dikatakan al-muwatiyah, berusaha taat kepada suaminya. Kemudian di antara ciri wanita yang salehah penghuni surga adalah al-muwasiyah. Al-muwasiyah yaitu wanita yang selalu yuwasi, yaitu menyenangkan suaminya. Misalnya suaminya sedih, maka dia hibur. Dan dia bisa mengkondisikan dirinya dengan suaminya. Suaminya lagi sedih, dia juga ikut-ikutan sedih supaya suaminya merasa tentram. Suaminya lagi gembira, maka dia ikut gembira supaya suaminya senang. Itu al-muwasiyah. Bukan suaminya lagi sedih, kamu ngapain sedih-sedih? Dimarahin. Jangan tambah sedih lagi suaminya. Suaminya lagi gembira, dia sedih. Lagi jalan-jalan suaminya gembira, dia ngambek. Enggak gimana jalan-jalan istri ngambek. Ini bukan al-muwasiyah. Al-muwasiyah itu berusaha mengkondisikan dirinya dengan situasi, dengan kondisi suaminya. Kalau suaminya susah, maka dia menghibur suaminya. Ya. Seperti kita sering sebutkan, Khadijah radhiyallahu anha waktu Nabi SAW dalam kondisi sulit, maka dia tuwasih, maka dia pun menghibur Nabi SAW. Ini istri yang ciri penghuni surga.